Halo, jadi pada pertemuan hari ini, selamat bertemu lagi dengan Bu Rista di mata kuliah Teknik Demografi. Nah, Bu Rista pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan lebih jauh tentang metode reorientation quadratic, atau biasa kalau dalam bahasa Inggris in English kita sebutnya sebagai metode reorientation quadratic method. Nah, jadi reorientation quadratic method ini merupakan salah satu langkah perapihan data penduduk yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan metode yang dipakai oleh BPS pada file pedoman proyek perhitungan proyeksi penduduk Indonesia. Nah, di metode reorientation ini juga sama dengan metode faktor UN plus koreksi, di mana kita tidak membutuhkan data tambahan. Nah, metode reorientation quadratic ini menggunakan beberapa asumsi dasar atau asumsi awal bagaimana umur itu terkumpul di suatu kelompok tertentu. Jadi, teman-teman, kemarin kan sudah melakukan perhitungan indeks kesalahan pelaporan data umur seperti indeks UN, Myers, Whipple. Nah, dari ketiga indeks tersebut kan kita bisa menyimpulkan bahwa mayoritas data di negara sedang berkembang itu distribusi umurnya tidak menyebar dengan baik karena ada kecenderungan atau kecondongan masyarakat untuk melaporkan umur di usia 0 digit digit usia dengan angka terakhir itu 0 atau 5. Nah, karena adanya kondisi tersebut, maka ini ada beberapa asumsi dalam reorientation quadratic method. Kelompok usia tunggal 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kan ketika kita sudah masuk, data itu sudah direkap oleh BPS, kemudian BPS akan melakukan pengelompokan data menurut kelompok umur. Nah, pengelompokan data yang paling umum dilakukan oleh kelompok umur itu adalah 5 tahunan. Misalnya yang kelompok pertama adalah 0 sampai 4 tahun. Nah, kemudian seterusnya 5, 9, 10, 14, 15, 19, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat pada proses pengelompokan umur ini, teman-teman bisa lihat kalau di setiap kelompok umur itu selalu ada digit 0 dan digit 5. 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25 itu adalah umur-umur dengan digit akhir 0 dan 5. Nah, jadi di setiap pengelompokan umur yang paling umum ini diasumsikan rentan terjadi penumpukan distribusi. Karena di setiap kelompok umur ini ada yang berakhiran 0 dan 5. Nah, karena itu di metode reorientation ini kita itu harus melakukan pemecahan ulang untuk menghindari pengelompokan umur yang berakhiran 0 dan 5 tahunan. 0 dan 5 0 dan 5. Jadi kita akan mengelompokkan usia penduduk itu dengan komposisi pengelompokan yang sedikit tidak familiar. Ada yang 2 tahunan, nanti ada yang 3 tahunan. Tujuannya adalah menghindari adanya penumpukan digit 0 dan 5 di setiap kelompok umur ini. Nah, apa saja yang kita butuhkan dalam metode reorientation ini? Nah, teman-teman bisa melihat ini. Yang pertama adalah data. Data dasar teman-teman, data penduduk menurut usia tunggal. Harus menurut usia tunggal karena kita harus mengelompokkan usia tunggal itu menjadi kelompok-kelompok umur. Jadi kalau sudah dalam format kelompok usia 5 tahunan itu tidak bisa, atau teman-teman akan kesulitan untuk membaginya kembali, mendistribusikan kembali menurut kelompok umur sesuai dengan metode reorientation. Nah, setelah itu, jika data umur penduduk tunggal sudah dapat, teman-teman bisa melihat atau menyiapkan tabel age splitting coefficient.
Splitting koefisien ini merupakan koefisien atau faktor pengali yang akan teman-teman gunakan untuk memecah umur. Nah, tabel splitting koefisien atau tabel koefisien umur, pemecah umur, ini tersedia di file ini, file PDF ini, pada bagian D. Nah, jadi Bu Rista sudah meletakkan tabel splitting koefisien pada bagian D ini. Teman-teman tinggal menyalinnya di Excel. Nah, setelah itu teman-teman juga perlu ingat kalau di sini tabel splitting koefisien ini ada baris dan ada kolom. Nah, di bagian baris lajur yang paling kiri ini teman-teman bisa lihat di sini ada huruf koefisien A kecil, B kecil, kemudian A besar sampai dengan D besar. Di bagian kolom ini adalah koefisien 1, 2, dan 3. Jadi ini merupakan tabel silang. Ketika nanti muncul di rumus koefisien A1, misalnya kita harus memasukkan angka ini 0,584. Ketika nanti menggunakan koefisien B2, misalnya berarti kita baca di tabel ini 0,392. Jadi agar lebih mudah, silakan teman-teman duplikat atau menyalin splitting coefficient table ini di file Excel. Apa yang Bu Rista tandai di sini dengan highlight warna yellow atau warna kuning sebagian ini adalah tanda min. Jadi teman-teman jangan sampai lupa kalau di tabel splitting coefficient ini juga ada tanda min. Ini juga yang dua ini ketinggalan belum dikasih tanda min. Ini juga ini positif ya, bukan berarti tanda min. Tapi Bu Rista kalau nggak salah itu dulu menjelaskan apa maksud dari itu tadi tabel silang dari splitting coefficient. Jadi teman-teman perhatikan di sini ada tanda min di sel atau di kolom C1, D besar 1, kemudian ada A kecil 2, B kecil 3, A besar 3, dan B besar 3. Nah, kemudian jika tabel sudah disalin, splitting coefficient sudah disalin, kemudian teman-teman silahkan mengelompokkan umur penduduk sesuai dengan ketentuan pada tabel 1. Maksudnya tabel 1 silahkan lihat pada bagian bawah halaman. Ini. Jadi di sini pada kolom yang bagian paling kiri ini adalah kelompok umur. Kita melakukan splitting kelompok umur dengan format yang tidak biasa ya atau tidak familiar. Contohnya di bagian kelompok pertama ini adalah usia 3 sampai 7 tahun. Jumlahnya berapa? Jadi di sini silakan teman-teman jumlahkan penduduk usia 3 sampai 7 tahun. Nah, di sini 8 sampai 12 teman-teman jumlahkan lagi. Nah, sampai ke bagian paling bawah. Bagian paling bawah di sini perhitungannya sampai 63 sampai 72 tahun. Silakan dijumlah berapa usianya dan ingat metode reorientation kuadrat ini menggunakan ada 2, laki-laki sendiri dan perempuan sendiri. Nah, kemudian selain menjumlahkan menurut kelompok untuk 63 sampai 72, teman-teman juga harus menjumlahkan jumlah penduduk 70 tahun ke atas. Silakan dimasukkan yang usia 70 tahun ke atas. Jadi mulai 70, 71, 72 dan seterusnya sampai akhir data. Itu usia berapa di data teman-teman, itu silakan masukkan ke sini jumlahnya. Kemudian pada kolom splitting, kolom ketiga ini adalah pengelompokan umur yang pertama. Nah, di kolom splitting ini kita mengelompokkan umur lagi, kita split lagi. Dari kelompok umur
ini 3 sampai 7 tahun ini kita split atau kita bagi lagi menjadi 2 kelompok yang lebih kecil, yaitu usia 3 sampai 4 tahun dan usia 5 sampai 7 tahun. Nah, harap teman-teman perhatikan karena di sini ada yang range-nya itu 2 tahunan. Ada yang 3 tahunan, contohnya 35 sampai 37. Kalau dihitung kan 35, 36, 37. Seperti dengan 30, 32, 30, 31, 32 itu range-nya 3 tahunan. Nah, ini bukan kesalahan teknis, tapi memang ketentuannya seperti ini ya. Jadi kita split umur-umur menurut ketentuan kelompok umur splitting ini. Nah, kemudian ini juga ada yang 5 tahunan, 45 sampai 49. Nah, itu. Nah, silahkan. Agar lebih mudah, teman-teman salin dulu pengelompokan umurnya di tabel ini, tabel yang ketiga ini, agar tidak keliru nanti ketika menghitung. Kemudian, jumlah di bagian kelompok, di bagian kolom 4 ini dihasilkan dari perhitungan splitting. Nah, ini perhitungan splittingnya itu adalah ini, menggunakan rumus ini. Contohnya, untuk penduduk usia 3-4 tahun, kita menggunakan koefisien splitting A kecil 1 dikali penduduk usia 3-7 ditambah koefisien A2, A kecil 2 maksudnya, dikali penduduk usia 8-12 tahun ditambah A3 dikali penduduk usia 13-17 tahun. Nah, untuk penduduk usia 5-7 itu kita mengurangi penduduk usia 3-7 dikurangi penduduk usia 3-4. Jadi ini, misalnya ini dikerjakan dengan rumus splitting, untuk usia 5-7, itu kita mengurangi jumlah penduduk 3-7 tahun ini dikurangi jumlah penduduk usia 3-4 hasil perhitungan dengan rumus splitting itu tadi. Ketemulah angka segini, misalnya. Kemudian, teman-teman juga harus perhatikan kalau setiap kolom ini memiliki rumus yang berbeda ya. Jadi tidak bisa teman-teman langsung masukkan dalam Excel kemudian ditarik ke bawah untuk extend rumus, tapi teman-teman harus memasukkan rumus yang berbeda. Untuk kelompok umur itu silahkan melihat rumus-rumusnya di bawah ini ya. Nah, untuk kelompok umur 8-9 itu polanya juga sama seperti yang 3-4 tadi. Penduduk 10-12 itu polanya sama dengan 5-7. Nah, koefisien splitting dan pola rumus ini yang sama sampai pada kelompok umur 40-42. Khusus untuk penduduk 89 sampai 40-42 ini kita menggunakan koefisien splitting B, B kecil. Lihat di sini ini adalah koefisien splitting B kecil. B kecil. Sampai umur 40-42. Nah, ketika sudah masuk splitting atau pemecahan umur 43-44, kita masuk ke koefisien yang A1. A1, kita lihat tadi A1 di tabel age splitting koefisien, oh berarti ini 0,048. A1, tabel silang 0,048. Silakan dimasukkan rumusnya. Harap hati-hati karena rumusnya ini berbeda. Lebih baik teman-teman teliti dalam memasukkannya karena rumusnya berbeda-beda. Nah, ini sampai di 6364 ini kita sudah ke C1. Tadi A1 itu sampai usia 5354. Kemudian untuk 6062 kita menggunakan koefisien B1, B2, dan B3. Untuk 50 sampai 52 juga begitu, kita menggunakan koefisien B1, B2, B3. Nah, bukan lagi penduduk ini dikurangi penduduk kelompok ini, tapi kita penduduk kelompok ini dikurangi
penduduk 3 kelompok ini dengan dikali koefisien dari B besar. B besar 1, B besar 2, dan seterusnya. Kemudian sampai ke koefisien C1, C2, C3, dan D70, 72 ini menggunakan koefisien D1, D2, dan D3, D besar, C besar. Nah, ada rumus khusus lagi untuk proses perapian penduduk usia 04 dan 70 plus. Di sini tadi kan kita mulai dari usia 34. Silahkan diselesaikan dulu ini sampai usia 70, 72. Kemudian perhatikan kolom-kolom yang Ibu warnai oranye, ini yellow atau kuning ini misalnya, itu berarti ada gap atau dua kolom ini tidak diisi ya, tidak ada isinya gitu. Nah, kemudian setelah semua data di sini terkumpul, sudah selesai melakukan splitting, semua sudah lengkap, kita masuk ke kolom yang kelima. Di kolom yang kelima ini, kita mengembalikan data yang kita acak splittingnya seperti ini, kita kembalikan menjadi kelompok umur 5 tahunan sesuai dengan format BPS. Teman-teman bisa lihat di sini ada 04, 59, 10, 14, dan seterusnya sampai 70 plus. Nah, ketika sudah masuk di sini, jumlah akhirnya ini, teman-teman bisa memasukkan, khusus untuk dimulai dari penduduk 5 sampai 9 tahun, teman-teman bisa lihat, Bu Rista menggunakan kode warna yang sama ya untuk memudahkan. Jadi penduduk 59 sampai 9 tahun ini kan dihasilkan dari penduduk 5 sampai 7 tahun ditambah penduduk 8 sampai 9 tahun. Jadi di sini hasil 11 juta sekian ini berasal dari penjumlahan dua kolom ini, 5 sampai 7 dan 8 sampai 9. Begitu juga dengan penduduk 10-14 tahun. Itu berasal dari 10-12 ditambah 13 sampai 14 tahun. Lakukan dengan hati-hati penjumlahannya. Kemudian sampai ke penduduk 65-69. Berhenti di 65 sampai 69, teman-teman masih ada dua baris yang kosong, yaitu penduduk usia 04 dan 70 plus. Nah, untuk 70 plus dan 04 kita menggunakan rumus. Jadi tidak bisa hanya asal jumlah itu tadi, tapi kita kembali lagi ke halaman perhitungan tadi. Ini. Di sini ada perapian penduduk usia 04 tahun dan 70 plus. Teman-teman bisa memasukkan kedua rumus ini. Contohnya untuk penduduk usia 0 sampai 4 tahun itu teman-teman menggunakan data ini. PS itu maksud Bu Rista adalah jumlah penduduk hasil data sensus. Hasil data sensus itu berarti adalah hasil data awal teman-teman. Jumlahkan usia 0 sampai 4 tahun. Data awal teman-teman atau data mentah teman-teman ditambah jumlah penduduk usia 3 sampai 4 hasil penjumlahan itu tadi 3 sampai 4 hasil penjumlahan atau hasil perhitungan itu maksudnya adalah hasil splitting atau ini kemudian dikurangi jumlah penduduk usia 3 sampai 4 tahun hasil sensus. Jadi bisa disimpulkan, saya ulangi lagi, penduduk 0 sampai 4 hasil perhitungan hasil perapian dengan reorientation kuadratik itu dihasilkan dari penduduk hasil sensus untuk usia 0 sampai 4 tahun ditambah jumlah penduduk 3 sampai 4 tahun hasil perhitungan splitting tadi
dikurangi jumlah penduduk hasil sensus usia 3-4 tahun. Nah, silakan dihitung, nanti akan ketemu hasilnya. Tempatkan di kolom yang masih tersisa itu tadi, di baris yang masih tersisa, yaitu di sini. Nah, kemudian untuk perhitungan penduduk usia 70 tahun ke atas, atau 70 plus, rumusnya sama. Penduduk 70 plus hasil sensus atau data dasar teman-teman ditambah penduduk usia 70 sampai 72 hasil perhitungan splitting itu tadi dikurangi penduduk hasil sensus usia 70 sampai 72. Nah, oke, saya rasa sampai sini sudah jelas. Kemudian untuk mengetahui betul atau tidaknya hasil perhitungan teman-teman dalam metode reorientation quadratic method itu lihatlah dari jumlah akhirnya. Ketika jumlah akhir hasil reorientation quadratic ini sudah sama, exactly, persis sama dengan jumlah sebelum perapian atau jumlah data dasar teman-teman, berarti metode reorientation yang teman-teman hitung itu sudah benar. Tapi jika masih ada selisih, entah itu kelebihan atau kekurangan, maka teman-teman harus mengecek kembali proses perhitungan yang dilakukan. Cek satu persatu, mungkin ada kesalahan di mana, atau mungkin ada kesalahan dalam penjumlahan, atau mungkin ada kesalahan dalam memasukkan koefisien splitting, dan sebagainya. Nah, oke, silahkan mencoba perhitungan ini. Penjelasan singkatnya ada dalam file PDF ini, teman-teman nanti bisa download lewat Google Drive. Dan sekian penjelasan dari Bu Rista. Semoga teman-teman bisa paham. Sampai jumpa.